Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Bupati Maros kagumi Kabupaten Mimika. Bupati Maros Khaidir Syam memberikan pujian serta kekaguman kepada Kabupaten Mimika pada kunjungannya yang pertama kali. Seperti diketahui, Bupati Maros bersama Ketua DPRD Kabupaten Maros Andi Patarai Amir dan Wakil Ketua 1 DPRD Maros Hajah Hairiah Rahman mengunjungi Kabupaten Mimika untuk pertama kalinya dalam rangka menghadiri pengukuhan pengurus Himpunan Keluarga Maros atau Hikmas periode 2022-2027 di Gedung MNM Yaware Sabtu 29 September 2022. Pada kesempatan itu, Khaidir mengatakan Mimika merupakan miniatur Indonesia dengan berbagai suku yang tinggal, sehingga Mimika bisa menjadi contoh perwujudan toleransi beragama di Indonesia. Mimika, kota Mimika, ini adalah salah satu kota yang dari dulu ini impian saya, ya mau positif. Kenapa? Karena Kabupaten Mimika ini kan Pak sampaikan, sebenarnya bukan kabupaten biasa. Kabupaten Mimika ini adalah kabupaten internasional karena seluruh suku, seluruh orang ada di tempat kami. Ini kabupaten terkaya yang sumbangan devisa terbesar buat negara pembangunan kita di Indonesia. Mereka saya bersama Pak Ketua DPR bersama rombongan alhamdulillah. Bupati Maros Khaidir Syam melanjutkan Mimika merupakan kabupaten internasional sebab selain ditempati berbagai suku dan bangsa, Mimika juga merupakan salah satu kabupaten terkaya dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Khaidir pun menceritakan kekagumannya saat mengunjungi area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Dirinya pun mengatakan membuka kesempatan bagi pemerintah Kabupaten Mimika jika ingin berkunjung ke Maros. Pengurus Hikmas Mimika periode 2002-2027 dikukuhkan. Pengurus Himpunan Kerukunan Maros yang disingkat Hikmas Kabupaten Mimika periode 2022-2027 resmi dilantik di Gedung MNM Yaware Sabtu 24 September 2022. Dalam kegiatan tersebut dikukuhkan sebagai Ketua Umum Hikmas adalah Mursaling, diikuti Ketua 1 Haji Iwan Tabah, Wakil Ketua 2 Haji Abdul Qadir dan Sekretaris Umum Aswar AS. Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dari Bupati Maros Haji Andi Syafri HS Khaidir Syam kepada Ketua Hikmas Mursaling. Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera Pataka dari Bupati Maros Haji Andi Syafri Khaidir Syam kepada Ketua Umum Hikmas Mursaling. Pelantikan tersebut disaksikan Ketua KKSS Kabupaten Mimika Syamsuddin B dan Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop diikuti penandatanganan pengukuhan. Dalam sambutannya, Ketua Umum Hikmas Mursaling mengucapkan terima kasih kepada Bupati, DPD, DPRD Maros yang datang secara langsung dalam pelantikan Ketua dan pengurus Hikmas. Dalam sambutannya, Ketua Umum Hikmas Mursaling mengucapkan terima kasih kepada Bupati, DPD, DPRD Maros yang datang secara langsung dalam pelantikan Ketua dan pengurus Hikmas. Mursaling juga memberikan apresiasi kepada warga Maros dan pilar-pilar kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang terus bekerja sama dengan baik antar pilar, juga dengan paguyuban dan kerukunan warga masyarakat yang lain. Sedangkan Ketua DPD KKSS Mimika Syamsuddin B berharap tidak ada pengukuhan lain selain pengurus yang telah dilantik. Ia berharap agar masyarakat dan anggota Hikmas yang lain mendukung pengurus yang telah dilantik. Sesepuh Hikmas Haji Trajimin dalam sambutannya berharap seluruh pilar KKSS dan warga Maros ikut bersinergi dalam pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Mimika. Sedangkan Wakil Bupati Mimika Yohanes Retop berharap kepengurusan Hikmas yang baru dapat melanjutkan kinerja baik yang telah dilakukan oleh kepengurusan yang sebelumnya. Sedangkan Bupati Maros Haji Andi Syafri Khaidir Syam memberikan apresiasi kepada Kabupaten Mimika dan Hikmas Mimika yang telah menyambut hangat rombongan yang datang dari Maros. Saya Aji, Radio Antar Papua melaporkan.
Polisi amankan tersangka penyuplai senjata dan amunisi KKB di Timika. Satgas Gakum Ops Damai Kartens 2022 kembali mengungkap jaringan senjata amunisi KKB Intan Jaya di Mimika. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian mengamankan Ketua KNPB Mimika yang diduga sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Kaops Damai Kartens 2022 Polda Papua Kombes Muhammad Firman melalui Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Ahmad Mustafa Kamal membenarkan peristiwa pengungkapan tersebut. Dalam konferensi pers di Mapores Mimika bersama Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal bersama Kapolres Mimika AKBP IGD Putra dan Dandim 1710 Mimika Letkol Infantri Dedi Dwi Cahyadi pada Sabtu 24 September 2022. Kronologi penangkapan ini terjadi pada Kamis 22 September 2022 setelah mendapatkan informasi terkait adanya rencana transaksi Senmu oleh jaringan Senmu KKB Intan Jaya di Mimika. Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yakni 1 buah tas samping warna hitam, 2 buah kantong plastik warna hitam, 95 butir amunisi tajam berwarna kuning bergaris hijau kaliber 5,56 sebanyak 18 butir, amunisi karet berwarna kuning bertuliskan pin 7,62 TK sebanyak 9 buah, besirel amunisi bertuliskan pin K50, 1 buah HP Vivo warna merah 1820, 1 buah HP Nokia 105 warna hitam, 1 unit HP merek Samsung Galaxy A13 warna coklat dan 1 buah HP Nokia 105 warna pink. Setelah melakukan pengembangan, pihak kepolisian kembali mengamankan 2 tersangka lainnya pada Jumat 23 September 2022. 2 inisial pelaku yang berhasil diamankan yakni inisial BK dan inisial YA yang merupakan ketua KNPB wilayah Mimika. Keduanya merupakan warga Jalan Kebun Siri Timika. Kedua tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka inisial MN berhasil diamankan di SP5 depan kantor Bupati Lama dan inisial YA diamankan di kediamannya di Kebun Siri. Selanjutnya, Kasatgas Humas juga menuturkan peranan masing-masing tersangka ini berbeda-beda. MN dalam kasus ini bertugas sebagai pencari dan pemberi amunisi. BK peranannya sebagai pembeli dan pemilik dana, sedangkan tersangka YA berperan sebagai penjual amunisi. Hal itu juga diakuinya di hadapan penyidik, namun YA belum mau terbuka perihal sumber amunisi diperolehnya dari siapa. Dalam transaksi yang sudah dilakukan tersangka, MN menjual amunisi butirannya seharga 200.000 dengan total amunisi yang dijual sebanyak 19 butir. Peranan BK sebagai pembeli memberikan dana total pembelian sebanyak 19 juta dan MN memberikan total amunisi sebanyak 113 butir. Sisa 13 butirnya amunisi karet sebagai bonus dari MN. Rencananya, amunisi tersebut akan diberikan oleh Undius Kogoya yang merupakan pimpinan KKB Intan Jaya. Untuk saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kembali dan pengejaran terhadap tersangka lainnya yang terlibat dalam transaksi jual beli Senmu KKB tersebut. Waspadai penipuan catut nama Kapolres Mimika. Sebuah pesan berisi penipuan tersebar diduga dilakukan oknum dengan mencatut nama Kapolres Mimika, AKBP, IGD Putra, dan ADC atau ajudan. Hal itu diutarakan Kasih Humas Polres Mimika, Ibda Hempi Ona dalam keterangan tertulisnya yang diterima antar Papua News Jumat 23 September 2022 malam. Hempi mengatakan modus penipuannya oknum mengirim pesan singkat yang mengaku sebagai Kapolres Mimika dan ADC untuk meminta sejumlah tuntutan beberapa pengusaha Timika. Terkait itu, Ibda Hempi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika apabila menerima pesan WhatsApp maupun medsos lainnya supaya di-cross-check kembali kebenaran informasinya. Hempi menambahkan, saat ini pihak kepolisian sudah menyelidiki nomor penipuan via WA tersebut dan posisi nomor ada di luar Kabupaten Mimika. Hempi kembali memastikan informasi itu adalah hoaks yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi, apalagi minta ke pengusaha-pengusaha untuk kepentingan diri sendiri. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Pasar SP4 mangkrak tak beroperasi, begini pernyataan Disperindak. Pasar SP4 hingga kini masih mangkrak dan tidak berpenghuni.
Pasar tersebut sejak dibangun untuk mama-mama Papua ini sejak rampung dibangun bahkan hingga selesai direhab tidak ditempati satupun pedagang. Pedagang mama-mama Papua enggan menggunakan pasar tersebut karena diklaim tidak strategis. Bahkan mereka justru memilih berjualan di emperan jalan di sekitar lampu merah SP1, SP4. Saat dihubungi via telepon Sabtu 24 September 2022, Sekretaris Disperindak Mimika, Selvina Papang menjelaskan untuk mengatasi hal itu butuh peran semua pihak yang harus bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada para pedagang agar menempati pasar tersebut. Selvina mengatakan, Disperindak menyerahkan bangunan pasar tersebut pada pemerintah distrik Wania. Namun, pihak Disperindak masih perlu melakukan penataan pada pedagang agar mau berjualan di pasar tersebut. Pasar itu ke depannya? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kami kan pasar itu sudah diserahkan, tetapi kami juga tidak lepas tangan. Kami masih koordinasi dengan pimpinan supaya kita sama-sama yang punya tanggung jawab seperti itu. Ada penertiban di dalam. Kami perindak juga untuk penataan dari distrik juga yang punya wilayah. Jadi memang kita harus ini. Sekretaris Disperindak Selvina Papang mengungkapkan, setelah selesai direhab, para pedagang sudah diarahkan untuk berjualan di pasar itu. Namun tak lama kemudian, para pedagang justru keluar dan berjualan di emperan jalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap para pedagang. Ia menegaskan, butuh kesabaran dan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat mengakomodir para pedagang lokal, khususnya mama-mama Papua. Pasar SP4 mangkrak tak beroperasi, begini pernyataan Disperindak. Pasar SP4 hingga kini masih mangkrak dan tidak berpenghuni. Pasar tersebut sejak dibangun untuk mama-mama Papua ini sejak rampung dibangun bahkan hingga selesai direhab tidak ditempati satupun pedagang. Pedagang mama-mama Papua enggan menggunakan pasar tersebut karena diklaim tidak strategis. Bahkan, mereka justru memilih berjualan di emperan jalan di sekitar lampu merah SP1, SP4. Saat dihubungi via telepon Sabtu 24 September 2022, Sekretaris Disperindak Mimika, Selvina Papang menjelaskan, untuk mengatasi hal itu butuh peran semua pihak yang harus bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada para pedagang agar menempati pasar tersebut. Selvina mengatakan, Disperindak menyerahkan bangunan pasar tersebut pada pemerintah distrik Wania. Namun, pihak Disperindak masih perlu melakukan penataan pada pedagang agar mau berjualan di pasar tersebut. Pasar itu ke depannya? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kami kan pasar itu sudah diserahkan, tetapi kami juga tidak lepas tangan. Kami masih koordinasi dengan pimpinan supaya kita sama-sama yang punya tanggung jawab seperti itu. Ada penertiban di dalam. Kami perindak juga untuk penataan dari distrik juga yang punya wilayah. Jadi memang kita harus ini. Sekretaris Disperindak Selvina Papang mengungkapkan, setelah selesai direhab, para pedagang sudah diarahkan untuk berjualan di pasar itu. Namun tak lama kemudian, para pedagang justru keluar dan berjualan di emperan jalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap para pedagang. Ia menegaskan, butuh kesabaran dan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat mengakomodir para pedagang lokal, khususnya mama-mama Papua. Saya Muhammad Wahyu Walerubun, Radio Antar Papua melaporkan. Wabub menyatakan saat ini tugasnya kontrol keuangan daerah. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan setelah diberi tanggung jawab Kemendagri sebagai PLT Bupati Mimika, maka dirinya harus pegang kendali agar arus keuangan daerah tidak lepas kendali. Melalui keterangan tertulisnya Sabtu 24 September 2022, John Retop menegaskan dirinya bukan menghambat keuangan daerah sebagai PLT Bupati. Dirinya bertanggung jawab pada keuangan daerah. Johannes Retop menjelaskan kontrol keuangan daerah sebatas pelaporan dari OPD, sehingga sekedar menjalankan mekanisme kendali keuangan daerah.
Kontrol itu bukan untuk menghambat pengerjaan proyek yang sedang dilakukan pihak ketiga atau kontraktor pelaksana. Johannes Sretop menjelaskan yang menjadi fokus dirinya adalah dana SPP TU, di mana dana itu harus segera dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu 30 hari oleh OPD. Jangan sampai belum ada pelaporan sebelumnya, namun OPD terkait sudah mengajukan dana SPP TU lagi. PLT Bupati Mimika, Johannes Sretop menegaskan tidak ada maksud untuk menghambat pembangunan namun menjalankan kewenangan sesuai tanggung jawab yang dilimpahkan Menteri Dalam Negeri pasca penahanan Bupati Mimika Eltinus Omaleng oleh KPK RI. PLN harapkan bantuan pemerintah nyalakan listrik di 12 kampung. PT PLN Persero UP3 Timika berharap pemerintah Kabupaten Pemkab Mimika memberi bantuan untuk menyalakan listrik di 12 kampung. Saat ditemui APN di ruang kerjanya Sabtu 24 September 2022, manajer PT PLN Persero UP3 Timika, Mali J. Kabarek mengatakan, PLN telah membangun jaringan listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di 12 kampung tersebut. Mali mengatakan dengan jaringan listrik yang sudah dibangun PLN, maka kampung-kampung tersebut sudah bisa mendapat listrik. Ada yang 6-12 jam bahkan 24 jam. Namun yang menjadi kendala pihaknya tidak semua rumah mendapat listrik karena belum adanya sambungan kabel dari rumah ke rumah. Baik, dengan kehadiran kami di PLN Timika, harapan kami dengan jaringan listrik yang kami sudah bangun di beberapa kampung yang ada di Kabupaten Mimika ini, tentunya kami juga mohon support juga dukungan dari pemerintahan setempat kabupaten sehingga desa-desa kami yang sudah kami bangun jaringan listriknya dapat kami operasikan dengan menyala bisa 6 atau 12 jam ataupun ada yang 24 jam dengan menggunakan PLTS. Tentunya dengan support Pemda, tentunya di biaya-biaya penyambungan masyarakat yang ada di kampung. Dengan siapnya jaringan maupun pembangkit kami dari PLN, maka tentunya dengan biaya penyambungan bisa disupport dari pihak Pemda sehingga atau dana kampung atau biaya-biaya yang bisa membantu masyarakat di kampung sehingga mereka juga bisa menikmati kelistrikan sama seperti kita yang ada di Kota Timika. Manajer PT PLN Persero UP3 Timika, Mali J. Kabarek berharap Pemkab Mimika mau membantu pengadaan kabel dari rumah ke rumah sehingga 12 kampung itu sudah bisa seluruhnya terang. Mali menjelaskan 12 kampung itu tersebar di beberapa distrik seperti Agimuga, Mimika Barat Jauh, serta Mimika Timur Jauh. Mali berharap bantuan sambungan kabel dapat terrealisasi Pemkab Mimika pada tahun ini sehingga Pemkab Mimika bisa memberikan kado Natal berbentuk jaringan listrik untuk warga di 12 kampung. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.